Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Allah itu Esa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang keesaan Allah. Hal inilah yang sering diperdebatkan dari kalangan orang-orang pengamat teologi dari agama yang lain, bahwa ada yang menganggap kekristenan tersebut memiliki 3 Allah. Namun dalam beberapa nats dalam Alkitab sangat menjelaskan bagaimana Allah itu Esa adanya. Salah satunya adalah pernyataan Paulus yang merupakan surat penggembalaan kepada anak rohaninya Timotius, di mana Paulus berkata bahwa Allah itu Esa adanya. Demikian pula bagian ini tidak bertentangan dengan doktrin Allah Tritunggal, keilahian Kristus dan keilahian Roh Kudus. Karena sekalipun kita mempercayai bahwa Yesus dan Roh Kudus juga adalah Allah, kita tetap mempercayai bahwa Allah hanya mempunyai satu hakikat, dan karena itu kita tidak mempercayai adanya 3 Allah, tetapi hanya ada satu Allah. Demikian yang dinyatakan Paulus dalam nats ini tentang keilahian dan hakikat Allah yang adalah satu. Selanjutnya dalam nats ini Paulus menjelaskan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Hanya ada satu pengantara, yaitu Kristus Yesus. Tidak ada pengantara yang lain selain Dia. Donald Guterres berkata bahwa tidak ada ikatan yang dimungkinkan antara Allah dan manusia terpisah dari Kristus Yesus. Juga merupakan suatu hal yang didasari dari dan untuk pemikiran Paulus, di mana Paulus menuliskan surat ini. Sementara mungkin ada pemahaman dalam gereja Katolik bahwa pengantara ada yakni Bunda Maria. Namun dalam kekristenan, terlebih lagi Kristen Protestan, hanya mempercayai adanya satu pengantara. Karena hanya ada satu pengantara, maka kita wajib untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kita wajib menyatakannya kepada semua orang. Homer A. Ken Jr. berkata, karena hanya ada satu pengantara, maka orang-orang Kristen mempunyai kewajiban untuk menyatakan Dia, Allah, di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Mengapa Paulus mengatakan manusia Kristus dalam nats ini? Ini tentunya tidak berarti bahwa Yesus Kristus hanya manusia biasa seperti kita dan sama sekali bukan Allah. Tidak. Tetapi sangat jelas Alkitab dalam nats yang lain juga mendukung bagaimana Yesus itu adalah bagian dari Allah. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan banyak lagi catatan dalam Alkitab yang menyatakan satu kesatuannya Kristus dengan Allah. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita belajar mengimani, mempercayai bahwa Kristus itu adalah pengantara Allah, bahwa Allah itu adalah Esa,
dan Esa pula Kristus yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah, sehingga kita boleh dilayakkan untuk datang menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita dalam perjalanan iman kita menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Allah yang Esa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus mengimani dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang Esa. Demikian pula Esa adanya Kristus yang menjadi pengantara antara kami dengan Allah. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang senantiasa komit menonton channel YouTube ini. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.